Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelia Zatalini, NIM E1B019084. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN. Saya dari kelas 3B. Pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum pidana dan kriminologi. Pada materi pertama, di sini akan saya sampaikan mengenai materi pokok pertama, yaitu konsep dasar hukum pidana. Adapun di sini terdiri dari beberapa sub materi pokok. Sub materi pokok yang pertama yaitu tentang pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan maupun yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sub materi pokok yang kedua yaitu tentang fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana di sini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana yaitu sebagai pelindung dan pengatur dalam kehidupan bermasyarakat. Dan fungsi khususnya yaitu hukum pidana berfungsi sebagai pemberi sanksi atau hukuman bagi masyarakat yang melanggar peraturan. Fungsi lain hukum pidana yaitu sebagai pertama, social control atau mengontrol masyarakat, dan yang kedua yaitu social engineering, yaitu merubah perilaku masyarakat. Sub materi pokok yang ketiga yaitu tentang sifat hukum pidana. Hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum yang bersifat publik. Hukum publik artinya yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sub materi pokok yang keempat yaitu tentang jenis hukum pidana. Yang pertama yaitu jenis hukum pidana berdasarkan isinya dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana material. Dan yang kedua berdasarkan sumbernya, yaitu terbagi juga menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang ketiga berdasarkan kepada siapa berlakunya. Di sini dibagi juga menjadi dua, yaitu hukum pidana umum artinya yaitu semua orang, dan hukum pidana khusus yaitu golongan tertentu saja. Dan yang keempat yaitu berdasarkan wilayah berlakunya. Di sini ada tiga. Yang pertama nasional, lokal, dan internasional. Yang kemudian yang kelima berdasarkan bentuknya. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Sub materi pokok yang kelima yaitu lembaga penegak hukum pidana. Yang pertama ada polisi. Di sini polisi bertugas sebagai penyidik. Yang kedua ada jaksa. Jaksa di sini bertugas sebagai penuntut. Yang ketiga ada hakim. Hakim bertugas untuk mengadili perkara. Yang keempat ada pengacara atau advokat yang bertugas sebagai penasihat hukum. Yang kelima ada lapas atau lembaga pemasyarakatan yang bertugas sebagai pelaksana pembinaan bagi para narapidana. Kita berlanjut ke materi pokok yang kedua, yaitu tentang konsep dasar kriminologi. Di sini ada beberapa sub materi pokok. Yang pertama yaitu tentang pengertian kriminologi. Kriminologi berasal dari dua kata, yaitu kata crime yang memiliki arti kejahatan dan kata logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kriminologi bisa diartikan sebagai sebuah kajian atau pengetahuan tentang kejahatan. Sub materi pokok yang kedua yaitu tentang tujuan kriminologi. Tujuan kriminologi yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan dan apakah seseorang tersebut melakukan suatu kejahatan disebabkan oleh kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya. Sub materi pokok yang ketiga yaitu tentang manfaat kriminologi terhadap ilmu hukum pidana. Di sini ada dua manfaat. Yang pertama, hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu penegak hukum untuk mengungkap kejahatan. Yang kedua, membantu untuk
meminimalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana. Kita berlanjut ke materi pokok yang ketiga, yaitu hubungan hukum pidana dengan kriminologi. Jadi, hubungan antara hukum pidana dan kriminologi adalah sama-sama mengkaji tentang tindak pidana kejahatan. Hukum pidana mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang boleh dan dilarang untuk dilakukan, proses pemidanaan dan penanggung-jawaban pidana. Sedangkan kriminologi sebagai ilmu bantu dalam menegakkan hukum pidana, berguna sebagai landasan teoritis dan pisau analisis dalam mencari kebenaran material. Kemudian kita berlanjut ke materi pokok yang keempat, yaitu tentang asas hukum pidana. Di sini akan dibagi menjadi beberapa submateri pokok. Yang pertama yaitu pengertian asas hukum. Asas hukum sendiri ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Submateri pokok yang kedua yaitu tentang asas-asas hukum pidana di Indonesia. Asas yang pertama yaitu asas legalitas. Asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tindak kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP. Kemudian asas yang kedua yaitu asas teritorialitas. Asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional karena asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, baik dilakukan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Asas yang ketiga yaitu asas nasional aktif. Asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia. Asas yang keempat yaitu asas nasional pasif. Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun, baik WNI ataupun WNA yang melakukan perbuatan tindak pidana di luar negara Indonesia, sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia. Asas yang kelima yaitu asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Asas ini mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatan tersebut. Submateri pokok yang ketiga yaitu tentang implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada di KUHP. Yang pertama, asas legalitas. Dalam KUHP dijelaskan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan. Yang kedua, asas teritorialitas. Pasal 2 KUHP berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan tindak pidana di Indonesia. Asas yang ketiga yaitu asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Pasal 6 ayat 2 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa tidak ada seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Asas yang keempat yaitu asas nasional pasif. Terdapat dalam pasal 4 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131. Kita berlanjut ke materi pokok yang kelima, yaitu tentang ajaran sebab akibat dalam hukum pidana. Di sini terdiri dari beberapa submateri pokok. Yang pertama yaitu tentang pengertian ajaran sebab akibat. Ajaran sebab akibat adalah suatu ajaran yang berusaha untuk
mencari jawaban dari masalah akibat tindak pidana. Submateri pokok yang kedua yaitu tentang tujuan mempelajari ajaran sebab akibat. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama, untuk mencari hubungan sebab dan akibat, seberapa jauh akibat tersebut disebabkan oleh sebab. Tujuan yang kedua yaitu untuk dapat menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu akibat tertentu berupa suatu tindak pidana. Submateri pokok yang ketiga yaitu hubungan kausal antara sebab dengan akibat. Hubungan sebab akibat adalah hubungan keterkaitan atau ketergantungan dari dua realitas konsep, gagasan, ide, atau permasalahan. Suatu kegiatan tidak dapat memahami suatu akibat tanpa disertai oleh sebab. Submateri pokok yang keempat yaitu rumusan sebab akibat dalam KUHP. Ajaran sebab akibat dalam KUHP terdiri dari dua elemen yaitu elemen objektif dan elemen subjektif. Submateri pokok yang kelima yaitu tentang implementasi ajaran sebab akibat dalam praktek hukum. Di sini sangat terkait dengan peranan hakim dalam pengambilan keputusan. Karena dalam pengambilan keputusan, seorang hakim selalu dihubungkan dengan ajaran sebab akibat. Kita berlanjut ke materi pokok yang keenam yaitu tentang perbuatan pidana. Di sini terdiri dari beberapa submateri pokok. Submateri pokok yang pertama yaitu tentang pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kita berlanjut ke submateri kedua yaitu tentang unsur-unsur subjektif perbuatan pidana. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif sendiri meliputi pertama kesengajaan, kedua niat, ketiga maksud, keempat dengan rencana terlebih dahulu, kelima perasaan takut. Kemudian submateri selanjutnya ada unsur-unsur objektif perbuatan pidana. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Adapun unsur objektif ini meliputi pertama, perbuatan atau kelakuan manusia, kedua, unsur melawan hukum, ketiga, unsur yang memberatkan pidana. Kita berlanjut ke materi pokok yang ketujuh, yaitu tentang percobaan pidana. Di sini terdiri dari beberapa submateri pokok. Yang pertama tentang pengertian percobaan dalam hukum pidana. Percobaan dalam hukum pidana adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu tindak pidana yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu tindakan pidana tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Yang kedua yaitu submateri yang kedua yaitu tentang teori-teori percobaan dalam hukum pidana. Di sini ada dua teori yaitu yang pertama teori percobaan yang objektif. Di sini menurut teori percobaan yang objektif, dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana adalah bahwa perbuatan itu telah membahayakan suatu kepentingan umum. Teori yang kedua yaitu tentang teori percobaan yang subjektif. Menurut teori percobaan yang subjektif, dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana adalah watak yang berbahaya dari si pelaku. Submateri pokok yang ketiga yaitu tentang rumusan percobaan dalam KUHP. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku 1 tentang Aturan Umum bab 4 pasal 53 ayat 1 KUHP. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak diselesaikan pelaksanaannya itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Kita berlanjut ke materi pokok terakhir yaitu tentang hukuman pidana dalam KUHP. Di sini terdiri dari beberapa sub materi pokok. Yang pertama tentang pengertian hukuman.
Yang dimaksud dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran undang-undang hukum pidana. Submateri pokok yang kedua yaitu tentang tujuan pemberian hukuman. Tujuan pemberian hukuman dalam hukum pidana ada dua macam, yaitu pertama, untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana atau disebut juga dengan fungsi preventif. Tujuan yang kedua yaitu untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat atau disebut dengan fungsi represif. Submateri pokok yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis hukuman pokok dalam KUHP. Jenis-jenis hukuman pokok yang terdapat dalam KUHP terdiri dari 4 hukuman pokok, antara lain yaitu yang pertama ada hukuman mati, kedua hukuman penjara, ketiga hukuman kurungan, dan yang keempat hukuman denda. Kemudian submateri pokok yang keempat yaitu tentang jenis-jenis hukuman tambahan dalam KUHP. Jenis-jenis hukuman tambahan dalam KUHP terdiri dari 3 hukuman tambahan. Yang pertama yaitu pencabutan beberapa hak yang tertentu, kedua perampasan barang yang tertentu, yang ketiga ada pengumuman keputusan hakim. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.